Ketika 7 negara Cina kuno saling bersaing pada periode negara berperang, terdapat 3 negara terbesar di antara mereka. Ketiga negara tersebut adalah negara Qin, negara Zhou, dan juga negara Chu. Dari ketiganya, hanya negara Qin yang benar-benar mempunyai segalanya untuk berkuasa di akhir periode dari negara-negara berperang ini. Namun ada satu sosok yang berperan penting dalam menahan laju ekspansi dari negara kuat berbasis legalisme tersebut. Dan sosok tersebut adalah Jenderal Zhou Se. Nama Jenderal Zhou Se muncul sebagai sosok yang tidak hanya dikenal karena keberaniannya di medan peperangan, namun juga karena kecerdasan strategi dan juga keteguhan prinsipnya. Ia sendiri hidup di zaman ketika kelangsungan sebuah negara ditentukan oleh kemampuan dari para jenderalnya dalam membaca situasi, menimbang-nimbang resiko, serta mengambil keputusan cepat di tengah tekanan politik dan juga militer yang silih berganti. Jenderal Zhou Se sendiri tumbuh dan berkiprah dalam realitas keras tersebut dan menjadikannya sebagai seorang figur yang mencerminkan watak sejati dari militer negara Zhou, yakni tegas, rasional, dan tak gentar dalam menghadapi kekuatan besar di sekelilingnya. Jenderal Zhou Se sendiri bukan berasal dari kalangan bangsawan militer sejak awal, namun justru dari latar belakang itulah ketajaman nalarnya terbentuk. Ia sendiri memahami bahwa kemenangan tidak selalu ditentukan oleh jumlah pasukan semata, melainkan oleh penguasaan logistik, pemanfaatan medan pertempuran, dan juga kemampuan dalam mematahkan rencana lawan sebelum sempat berkembang. Dalam beberapa catatan sejarah Tiongkok kuno, Jenderal Zhou Se digambarkan sebagai jenderal yang berani menentang perintah jika ia menilai keputusan tersebut dapat membawa kehancuran bagi negaranya. Sikap ini sendiri kerap menempatkannya pada posisi yang beresiko di hadapan istana, namun sekaligus menunjukkan integritas serta keberanian moralnya yang jarang dimiliki oleh jenderal lainnya di negara Zhou. Pembahasan tentang Jenderal Zhou Se tidak bisa dilepaskan dari peran negara Zhou yang berada di garis depan persaingan kekuasaan dengan negara-negara besar lainnya seperti negara Qin. Disinilah kecakapan Jenderal Zhou Se diuji, terutama ketika Zhou menghadapi ancaman militer yang jauh lebih kuat secara sumber daya. Lewat kepemimpinannya, kita dapat melihat bagaimana kecerdasan strategi mampu menyeimbangkan ketimpangan kekuatan serta bagaimana seorang jenderal dapat menjadi penopang utama dari stabilitas negara. Asal-usul Jenderal Zhou Se berakar dari lapisan sosial yang relatif sederhana di negara Zhou pada masa negara-negara berperang. Ia sendiri tidak dilahirkan sebagai seorang bangsawan militer, tidak pula berasal dari keluarga penguasa daerah yang sejak awal memiliki pengaruh politik yang kuat. Catatan sejarah menggambarkan bagaimana Jenderal Zhou Se sebagai sosok yang meniti jalan karirnya dari posisi administratif rendah, sebuah jalur yang jarang menghasilkan tokoh militer besar pada zamannya. Namun justru dari posisi inilah ia mulai memahami mekanisme negara, hubungan antara pusat dan juga daerah, serta dampak kebijakan militer terhadap kehidupan rakyat dan juga stabilitas militer. Di masa mudanya, Zhou Se dikenal sebagai seorang individual yang cermat, keras terhadap diri sendiri, dan memiliki pemahaman mendalam terhadap hukum serta tata kelola negara. Ia sendiri pernah bertugas sebagai pejabat yang mengawasi pengelolaan tanah dan juga pajak, sebuah jabatan yang menuntut ketegasan sekaligus ketelitian. Dalam menjalankan serangkaian tugasnya tersebut, Zhou Se menunjukkan sikap tanpa kompromi terhadap pelanggaran hukum, dan bahkan ketika pelanggaran itu dilakukan oleh kalangan bangsawan ataupun keluarga berpengaruh sekalipun. Ketegasan ini sempat menimbulkan konflik dengan elit lokal, tetapi sekaligus memperlihatkan bagaimana watak dari Zhou Se yang menjunjung aturan negara di atas kepentingan pribadi ataupun tekanan sosial. Pengalaman administratif ini pun membentuk cara pandang dari Zhou Se terhadap kekuatan negara. Ia menyadari bahwa perang tidak berdiri sendiri sebagai sebuah peristiwa militer semata, melainkan merupakan perpanjangan tangan dari kebijakan ekonomi, distribusi sumber daya, dan juga kedisiplinan dari birokrasi. Pemahaman tersebut menjadi sebuah pondasi penting ketika ia kelak beralih ke dunia militer. Berbeda dengan banyak jenderal yang tumbuh dari tradisi keprajuritan sejak dini, Zhou Se memasuki ranah militer dengan perspektif yang jauh lebih luas dan menggabungkan logika administrasi dengan kebutuhan strategi peperangan. Peralihan Zhou Se ke jalur militer tidak terjadi secara tiba-tiba, di mana negara Zhou pada masa itu berada dalam tekanan konstan akibat persaingan secara langsung dengan negara-negara kuat lainnya, terutama dengan negara Qin. Ancaman eksternal ini menuntut negara untuk mencari figur-figur baru yang tidak hanya berani bertempur, tetapi juga mampu berpikir secara strategis dan juga rasional. Dalam konteks inilah kemampuan Zhou Se mulai menarik perhatian istana.
Ketegasannya dalam menegakkan hukum serta reputasinya sebagai seorang pejabat yang tidak mudah digoyahkan oleh beragam tekanan politik membuatnya seringkali dipandang sebagai seorang sosok yang dapat dipercaya untuk memegang sebuah tanggung jawab yang lebih besar. Ketika pada akhirnya diberikan peran dalam urusan militer, Zhou Ze tidak serta-merta mengandalkan keberanian ataupun kekuatan pasukannya. Ia sendiri mempelajari struktur komando, logistik, dan juga kondisi medan peperangan dengan pendekatan analitis. Latar belakangnya sebagai seorang administrator membuatnya peka terhadap persoalan suplai, disiplin pasukan, dan juga hubungan di antara tentara dengan penduduk setempat. Bagi Zhou Ze, pasukan yang kuat bukan hanya pasukan yang berlatih untuk bertempur, tetapi juga pasukan yang tertib, tercukupi kebutuhannya, dan memiliki alasan untuk berperang. Lingkungan politik negara Zhou juga turut membentuk karakter dari Zhou Ze sendiri. Istana negara Zhou dikenal sebagai arena intrik politik di mana keputusan militer seringkali dipengaruhi oleh kepentingan faksi serta kecemburuan di antara para bangsawan. Dalam situasi seperti ini, Zhou Ze tumbuh sebagai seorang figur yang relatif independen di mana ia tidak sepenuhnya terikat pada satu kelompok politik tertentu, sebuah posisi yang memberikannya ruang untuk berpikir secara objektif tetapi juga membuatnya rentan terhadap beragam kecurigaan. Kendati demikian, Zhou Ze memilih mempertahankan prinsipnya sendiri, yakni bahwa kepentingan negara harus berada di atas kepentingan para faksi. Pola pikir dari Zhou Ze juga dipengaruhi oleh tradisi intelektual di zamannya, terutama gagasan legalisme yang menekankan ketertiban, hukuman yang tegas, serta kepatuhan kepada struktur negara. Ia sendiri percaya bahwa kekuatan militer yang efektif harus berjalan seiring dengan penegakan aturan yang berjalan konsisten. Pandangan ini pun tercermin dalam caranya memperlakukan bawahan ataupun atasan di mana terhadap prajurit ia menuntut disiplin yang tinggi namun berusaha untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Namun terhadap penguasa ia bersikap loyal tetapi tidak segan untuk menyampaikan pandangan yang bertentangan jika ia menilai suatu kebijakan beresiko bagi negaranya. Asal-usul Zhou Ze yang bukan dari keluarga militer elit juga membentuk hubungan uniknya dengan para prajurit. Ia sendiri tidak memposisikan dirinya sebagai seorang bangsawan yang jauh dari pasukan, melainkan sebagai seorang pemimpin yang memahami betul bagaimana kesulitan di medan lapangan. Pengalaman hidupnya membuatnya ia lebih mudah diterima oleh kalangan militer sekaligus dihormati karena konsistensi dari sikapnya sendiri. Kepercayaan ini menjadi sebuah modal penting dalam membangun loyalitas pasukan, terutama dalam situasi genting ketika perintah harus dijalankan tanpa rasa ragu-ragu. Dalam konteks negara Zhou yang seringkali berada dalam posisi defensif terhadap ekspansi dari negara Qin, figur-figur penting seperti Zhou Ze menjadi semakin relevan. Negara sendiri membutuhkan jenderal yang tidak hanya mampu memenangkan pertempuran, tetapi juga mencegah kesalahan fatal akibat keputusan yang gegabah. Latar belakang Zhou Ze sebagai pejabat sipil yang beralih ke dunia militer memberikannya kemampuan dalam menimbang risiko secara lebih matang. Ia terbiasa melihat dampak jangka panjang dari sebuah keputusan, baik terhadap kekuatan negara maupun stabilitas internal. Seiring dengan meningkatnya perannya, Zhou Ze mulai dikenal sebagai tokoh yang memadukan kecerdasan, ketegasan, dan juga keberanian moral. Asal-usulnya yang sederhana, pengalaman administratifnya, serta lingkungan politik Zhou yang penuh dengan tekanan membentuknya menjadi seorang jenderal dengan karakter yang begitu khas. Ia bukan sekedar produk dari tradisi militer, melainkan hasil dari pertemuan antara disiplin birokrasi dan juga tuntunan dari medan peperangan. Dari sinilah perjalanan Zhou Ze sebagai salah satu jenderal penting dari negara Zhou mulai menemukan bentuknya yang berakar kuat pada latar kehidupannya yang keras, rasional, dan juga syarat akan ujian kehidupan. Melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang asal-usul dari Zhou Ze yang terbentuk dari pengalaman administratif dan juga keteguhannya dalam menegakkan hukum, fase awal karir militernya bermula ketika negara Zhou mulai menyadari bahwa ancaman eksternal tidak lagi dapat dihadapi dengan pola kepemimpinan lama. Tekanan militer dari negara-negara pesaing, terutama negara Qin, memaksa istana negara Zhou untuk mencari figur yang mampu berpikir di luar kebiasaan dari para jenderal aristokrat. Dalam konteks inilah, Zhou Ze mulai ditarik ke dalam struktur militer bukan sebagai seorang panglima besar sejak awal, melainkan sebagai pejabat yang diberikan tanggung jawab terkait pengawasan dan juga pengelolaan urusan pendukung perang. Penugasan awal Zhou Ze di bidang yang beririsan antara administrasi dan juga militer memberikannya ruang untuk menerapkan pendekatan rasional yang telah ia bangun sebelumnya. Ia sendiri terlibat secara langsung dalam pengawasan logistik, distribusi perbekalan, serta penataan kewajiban pajak yang menopang pembiayaan bidang militer.
Dalam tahapan ini, Zhao Ze berhasil memperlihatkan pemahamannya bahwa kekuatan pasukan tidak hanya ditentukan oleh keberanian prajurit semata di medan pertempuran, tetapi juga oleh kestabilan suplai dan juga ketertiban sistem pendukungnya. Ketika menemukan penyimpangan ataupun kelalaian, ia menangannya dengan ketegasan yang sama seperti saat ia masih menjabat sebagai seorang pejabat sipil. Keberhasilan Zhao Ze dalam menata urusan pendukung perang mulai menarik perhatian kalangan militer. Ia sendiri dikenal mampu membaca hubungan sebab akibat antara kebijakan pusat serta kondisi pasukan yang berada di lapangan. Dalam beberapa kesempatan, ia menyampaikan pandangan kritis terhadap rencana militer yang seringkali dinilai olehnya tidak mempertimbangkan kesiapan logistik ataupun kondisi wilayah perperangan. Meskipun pandangannya tersebut terkadang bertentangan dengan pendapat para jenderal senior, namun Zhao Ze menyampaikannya dengan argumentasi yang jelas dan berbasis data, bukan sekedar intuisi ataupun ambisi pribadinya. Tahapan berikutnya dalam awal karir militernya ditandai dengan keterlibatan secara langsung dalam perencanaan operasi. Zhao Ze mulai dilibatkan dalam diskusi strategi, terutama terkait pertahanan wilayah perbatasan, di mana pengalaman administratifnya membuat ia terbiasa memetakan wilayah, menghitung potensi sumber daya, serta menilai resiko dari berbagai skenario. Dalam peranannya ini, ia tidak tampil sebagai seorang figur yang dominan di depan umum, melainkan sebagai perencana yang bekerja di balik layar dan memastikan bahwa setiap keputusan militer memiliki dasar yang kuat. Seiring dengan berjalannya waktu, Zhao Ze memperoleh kepercayaan untuk memimpin unit militer dalam skala yang terbatas. Penugasan ini menjadi ujian nyata bagi kemampuannya dalam beralih dari perencanaan menjadi seorang pelaksana. Dalam memimpin pasukan, Zhao Ze menerapkan disiplin yang ketat tetapi tidak bersifat sewenang-wenang. Ia menekankan kepatuhan terhadap perintah, kejelasan struktur komando, serta perlakuan yang adil terhadap para prajurit. Pendekatan seperti ini berbeda dari sebagian komandan yang mengandalkan status bangsawan untuk menuntut ketaatan tanpa memberikan teladan. Pengalaman memimpin unit-unit kecil memperkuat reputasi dari Zhao Ze sendiri sebagai seorang pemimpin yang rasional dan dapat diandalkan. Ia sendiri dikenal cermat dalam membaca medan peperangan dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Jika situasi tidak menguntungkannya, maka ia lebih memilih untuk memperkuat posisi serta menunggu momentum daripada memaksakan serangan yang beresiko tinggi. Sikap seperti ini sempat dianggap terlalu berhati-hati oleh sebagian kalangan, namun hasil di lapangan berhasil menunjukkan bahwa pasukan di bawah komandonya cenderung mengalami kerugian minimal dan tetap terjaga kekuatannya. Dalam fase awal ini juga, Zhao Ze mulai menunjukkan keberanian moral yang konsisten dengan sikapnya di dunia sipil. Ia tidak segan menyampaikan laporan jujur kepada para atasan meskipun isi laporan tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak tertentu. Ketika menemukan bahwa sebuah perintah berpotensi untuk merugikan pasukan ataupun melemahkan pertahanan negara, maka ia memilih untuk menyampaikan keberatan secara terbuka. Sikap ini membuat posisinya di lingkungan istana tidak selalu aman, namun sekaligus memperkuat citranya sendiri sebagai seorang perwira yang mengutamakan kepentingan negara. Interaksi Zhao Ze dengan para prajurit juga menjadi bagian penting dari awal masa karir militernya. Ia sendiri berusaha untuk memahami kondisi nyata dari pasukan, mulai dari kesejahteraan hingga moral tempur, di mana latar belakangnya yang bukan berasal dari keluarga militer elit membuat ia lebih mudah membangun kedekatan dengan prajurit biasa. Ia tidak menjaga jarak berlebihan, tetapi tetap mempertahankan wibawa sebagai seorang komandan, di mana hubungan ini berhasil menciptakan rasa saling percaya yang kelak menjadi faktor penting dalam keberhasilan tugas-tugas berikutnya. Pengalaman-pengalaman awal tersebut secara bertahap membentuk identitas Zhao Ze sebagai seorang jenderal yang berbeda dari kebanyakan tokoh militer sezamannya. Ia bukan produk murni dari tradisi keprajuritan, melainkan hasil dari pertemuan antara disiplin birokrasi dan juga tuntutan dari medan peperangan. Setiap penugasan yang ia jalani memperluas pemahamannya tentang dinamika militer negara Zhao, sekaligus mengasah kemampuannya dalam menyeimbangkan kepentingan antara strategis dan juga realitas yang terjadi di lapangan. Dari tahap inilah Zhao Ze mulai melangkah menuju peran yang jauh lebih besar dan membawa serta prinsip-prinsip yang telah ia bangun sejak masa awal karir militernya. Setelah membahas tentang awal karir militer dari Zhao Ze yang tumbuh dari penguasaan logistik, perencanaan, dan juga disiplin komando, fase konfrontasi dengan negara Qin menandai peralihan peran dari perwira rasional menjadi jenderal lapangan yang diuji secara langsung oleh kekuatan terbesar pada zamannya. Ketika negara Qin mulai meningkatkan tekanan militer ke wilayah-wilayah strategis dari negara Zhao, Zhao Ze berada pada posisi yang menuntut keputusan cepat,
namun terukur sebab setiap kesalahan berpotensi untuk membukakan jalan bagi ekspansi negara Qin yang sulit untuk dibendung. Konfrontasi awal dari Zhao Ze dengan negara Qin tidak selalu berbentuk pertempuran secara terbuka. Ia terlebih dahulu dihadapkan pada serangkaian manuver strategis dari negara Qin yang bertujuan untuk melemahkan pertahanan negara Zhao melalui serangkaian ancaman berlapis, pengalihan perhatian, serta tekanan psikologis. Jenderal Zhao Ze sendiri berhasil membaca pola ini sebagai sebuah upaya untuk memaksa Zhao bereaksi secara tergesa-gesa. Berdasarkan pemahaman administratif dan juga militernya, ia menolak pendekatan respon impulsif. Ia sendiri mendorong penguatan posisi kunci, penataan ulang suplai perbekalan, serta konsolidasi para pasukan sebelum mengambil langkah ofensif apapun. Dalam salah satu fase krusial, negara Qin memanfaatkan jalur perbatasan yang kerap kali dianggap lemah untuk menekan negara Zhao. Jenderal Zhao Shi menilai bahwa medan dan juga jarak dari suplai pasukan negara Qin justru menyimpan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pasukannya. Alih-alih memusatkan pasukan untuk menyerang secara langsung, ia memilih memutus jalur logistik musuh dan mengganggu ritme pergerakan dari pasukan negara Qin. Keputusan ini pun mencerminkan bagaimana cara berpikirnya yang menempatkan perang sebagai sebuah sistem, bukan sekedar adu kekuatan di garis depan. Ketika konfrontasi meningkat, Jenderal Zhao Ze pada akhirnya memimpin pasukan Zhao dalam operasi lapangan yang lebih terbuka. Ia menata formasi dengan memperhitungkan kondisi medan, cuaca, dan juga stamina dari para pasukannya. Dalam menghadapi pasukan negara Qin yang dikenal dengan disiplin yang tinggi dan juga komando yang terpusat, Jenderal Zhao Ze menekankan fleksibilitas taktis. Ia memberikan ruang bagi komandan lapangan untuk menyesuaikan manuver selama berada dalam kerangka rencana besar. Pendekatan ini sendiri bertujuan untuk menghindari kekakuan yang seringkali dimanfaatkan oleh pasukan negara Qin untuk menghancurkan lawan-lawannya. Konfrontasi tersebut juga memperlihatkan perbedaan filosofi militer antara Jenderal Zhao Ze dan para jenderal negara Qin. Jenderal-jenderal negara Qin cenderung mengandalkan tekanan berkelanjutan dan juga serangan secara langsung untuk mematahkan pertahanan lawan. Jenderal Zhao Ze sebaliknya memanfaatkan waktu sebagai senjata di mana ia bersedia menunda bentrokan jika situasinya belum menguntungkan untuknya sambil menguras sumber daya dan juga moral dari musuh. Bagi Jenderal Zhao Ze, kemenangan tidak harus diraih dalam satu pertempuran besar, melainkan melalui akumulasi keunggulan kecil yang berjalan dengan konsisten. Dalam beberapa kesempatan, Jenderal Zhao Ze harus menghadapi tekanan dari istana negara Zhao yang menginginkan hasil cepat untuk menunjukkan kekuatan negara. Tekanan ini juga diperparah oleh propaganda dari negara Qin yang berusaha untuk menggambarkan negara Zhao sebagai negara yang ragu dan juga lemah. Jenderal Zhao Ze tetap mempertahankan pendiriannya dan menyampaikan laporan yang jujur tentang kondisi pasukan dan juga resiko yang ada. Ia sendiri lebih memilih menanggung ketidakpuasan sementara daripada mengambil langkah gegabah yang dapat berujung pada kekalahan strategis. Konfrontasinya dengan pasukan negara Qin juga menguji hubungan dari Jenderal Zhao Ze dengan para perwira senior dari negara Zhao. Tidak semua pihak sepakat dengan pendekatan berhati-hatinya, di mana beberapa menganggapnya terlalu defensif dan kurang berani untuk mengambil resiko. Namun hasil di lapangan menunjukkan bahwa wilayah-wilayah yang berada di bawah pengawasan Zhao Ze relatif stabil dan mampu bertahan dari tekanan pasukan negara Qin. Pasukan negara Zhao di sektor ini tidak hanya terhindar dari kehancuran besar, tetapi juga mampu mempertahankan kohesi dan kesiapan tempurnya. Dalam salah satu fase penting konfrontasi, Jenderal Zhao Ze berhasil memanfaatkan kesalahan perhitungan dari pasukan negara Qin yang meremehkan ketahanan pasukan negara Zhao. Ketika pasukan negara Qin bergerak terlalu jauh dari basis suplainya, maka Jenderal Zhao Ze melancarkan serangan terkoordinasi yang menargetkan titik-titik lemah musuh. Serangan ini sendiri tidak bertujuan untuk menghancurkan seluruh pasukan negara Qin, melainkan memaksa mereka untuk mundur dan mengakui batas kemampuan ekspansi pada masa tersebut. Keberhasilan ini memperkuat posisi Jenderal Zhao Ze di mata militer negara Zhao, sekaligus menunjukkan bahwa pasukan negara Qin bukan kekuatan yang tak terkalahkan. Konfrontasi tersebut meninggalkan dampak mendalam pada reputasi Jenderal Zhao Ze, di mana ia dikenal sebagai seorang jenderal yang mampu berdiri tegak menghadapi pasukan negara Qin tanpa mengorbankan stabilitas internal dari negara Zhao. Pendekatannya yang rasional, disiplin, dan juga berorientasi jangka panjang membedakannya dari figur-figur militer yang mengandalkan keberanian semata. Pengalaman ini juga memperdalam pemahamannya tentang karakter pasukan negara Qin dan pengetahuan yang kelak menjadi bagian penting dari perencanaan pertahanan Zhao di kemudian hari.
Seiring dengan berjalannya waktu, konfrontasi Jenderal Zhao Ze dengan pasukan negara Qin membentuk sebuah pola hubungan yang begitu kompleks antara kedua negara. Bagi negara Qin, Jenderal Zhao Ze menjadi lawan yang harus diperhitungkan bukan karena agresivitasnya, melainkan karena kemampuannya dalam membaca situasi dan juga menutup celah. Bagi negara Zhao, ia menjadi simbol perlawanan yang berlandaskan nalar dan juga keteguhan prinsipnya. Dari rangkaian konfrontasi inilah, posisi Zhao Ze sebagai seorang jenderal utama dari negara Zhao semakin menguat dan berdiri di garis depan persaingan kekuasaan yang menentukan nasib negaranya. Mengalami konfrontasi secara langsung dengan pasukan negara Qin yang menempatkan Jenderal Zhao Ze sebagai lawan rasional bagi kekuatan militer terbesar pada zamannya, rangkaian kemenangan strategis dari Jenderal Zhao Ze tidak selalu diwujudkan dalam bentuk penghancuran total pasukan musuh, melainkan melalui keberhasilan dalam mempertahankan kepentingan negara Zhao, menggagalkan rencana ekspansi negara Qin, serta memaksa lawan mengakui batas kemampuan mereka. Kemenangan-kemenangan ini sendiri lahir dari perpaduan antara perencanaan matang, penguasaan logistik, dan juga kemampuan dalam membaca dinamika politik militer secara bersamaan. Salah satu kemenangan strategi awal dari Jenderal Zhao Ze tercapai ketika ia berhasil menstabilkan sektor pertahanan yang sebelumnya dianggap rawan. Setelah tekanan dari pasukan negara Qin mereda akibat gangguan suplai dan juga manuver defensif dari negara Zhao, Zhao Ze tidak segera mengejar pasukan musuh yang mundur ke belakang. Ia menilai bahwa kemenangan sejati terletak pada pengamanan wilayah dan pemulihan kesiapan pasukannya. Keputusan ini memungkinkan negara Zhao untuk mempertahankan kekuatan tempur tanpa terjebak dalam perang kejar-mengejar yang beresiko menguras sumber daya. Dalam konteks negara-negara berperang, kemampuan untuk menahan diri setelah unggul merupakan bentuk kemenangan strategis yang jarang diapresiasi namun berdampak begitu besar dalam jangka panjang. Keberhasilan Jenderal Zhao Ze juga terlihat dalam kemampuannya yang memaksa negara Qin untuk mengubah pola operasinya. Pasukan negara Qin yang terbiasa menekan lawan melalui serangan beruntun dan pemanfaatan keunggulan jumlah mulai menghadapi kesulitan ketika berhadapan dengan pertahanan negara Zhao yang terorganisasi di bawah Jenderal Zhao Ze. Jalur suplai pasukan negara Qin menjadi sasaran gangguan sistematis sementara medan tempur dipilih sedemikian rupa untuk meniadakan keunggulan mobilitas dari musuh. Dan akibatnya, pasukan negara Qin harus menambah waktu persiapan dan juga sumber daya untuk setiap operasi, sebuah kondisi yang secara strategis menguntungkan pasukan negara Zhao. Dalam beberapa operasi lanjutan, Jenderal Zhao Ze menunjukkan kecakapannya dalam mengelola kemenangan terbatas menjadi keuntungan politik dan juga militer. Ia tidak membiarkan keberhasilan di satu sektor memicu euforia berlebihan di istana, dan sebaliknya, ia menggunakan momentum tersebut untuk memperkuat argumen tentang pentingnya disiplin, kesiapan logistik pasukan, dan juga koordinasi antar sektor. Dengan demikian, kemenangan di medan perang diterjemahkan menjadi penguatan struktur pertahanan negara, bukan sekedar catatan prestasi pribadi. Kemenangan strategis lain muncul dari kemampuan Jenderal Zhao Ze dalam menjaga keutuhan dari pasukan negara Zhao. Dalam banyak konflik pada masa itu, negara yang menang seringkali mengalami kerugian besar sehingga kemenangan tersebut bersifat semu. Jenderal Zhao Ze berupaya untuk menghindari pola tersebut, di mana ia mengatur rotasi pasukan, memastikan waktu istirahat yang cukup, serta menghindari bentrokan frontal yang tidak perlu. Dan hasilnya, pasukan negara Zhao di bawah komandonya tetap utuh dan siap untuk menghadapi ancaman berikutnya, di mana keberlanjutan kekuatan inilah yang menjadi inti dari kemenangan strategisnya. Jenderal Zhao Ze juga berhasil memanfaatkan kesalahan penilaian dari negara Qin sebagai sebuah peluang. Ketika pasukan negara Qin menganggap negara Zhao akan terpancing untuk menyerang balik secara terbuka, Jenderal Zhao Ze justru memperkuat posisi defensif dan menunggu saat yang tepat. Ketika pasukan negara Qin mulai menarik sebagian pasukan karena tekanan suplai dan juga kelelahan, Jenderal Zhao Ze melancarkan serangan terukur yang menargetkan unit-unit yang terisolasi. Serangan ini tidak spektakuler, namun efektif dalam melemahkan struktur komando musuh dan menurunkan moral mereka. Dalam perspektif strategis, keberhasilannya dalam memecah konsentrasi dan kohesi lawan merupakan sebuah kemenangan yang nilainya setara dengan kemenangan besar di medan pertempuran. Keunggulan Jenderal Zhao Ze juga tercermin dalam kemampuannya dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan militer dan juga stabilitas internal dari negara Zhao. Setiap kemenangan yang diraih tidak digunakan untuk menekan istana atau memperluas pengaruh pribadi secara berlebihan, namun ia tetap menempatkan dirinya sebagai seorang pelaksana kebijakan negara, bukan sebagai figur yang menyaingi otoritas dari penguasa.
Sikap ini membuat kemenangan-kemenangannya diterima secara luas sebagai keberhasilan negara, bukan sekedar prestasi individu, sehingga mengurangi potensi konflik internal yang dapat melemahkan Zhou dari dalam. Dalam konteks persaingan jangka panjang dengan negara Qin, kemenangan strategis dari Jenderal Zhao Ze berfungsi sebagai penyangga waktu bagi negara Zhou. Setiap keberhasilannya dalam menahan ataupun memukul mundur pasukan negara Qin memberikannya kesempatan bagi negara untuk memperbaiki pertahanan, mengatur ulang kebijakan, dan juga mempersiapkan generasi perwira berikutnya. Jenderal Zhao Ze memahami bahwa negara Zhou tidak berada dalam posisi untuk menghancurkan negara Qin secara langsung, sehingga tujuan utamanya adalah menjaga keseimbangan kekuatan selama mungkin. Strategi ini sendiri terbukti efektif dalam menunda dominasi penuh dari negara Qin atas wilayah negara Zhou. Keberhasilan Jenderal Zhao Xi juga membentuk pola kepemimpinan militer yang menjadi rujukan bagi negara Zhou. Ia menunjukkan bahwa kemenangan tidak selalu identik dengan agresivitas, melainkan dengan kemampuan dalam mengandalkan situasi terbatas. Para perwira muda yang mengamati kepemimpinannya juga belajar bahwa disiplin, perhitungan matang, dan juga kesabaran dapat menghasilkan hasil yang lebih berkelanjutan jika dibandingkan keberanian tanpa arah. Dengan demikian, kemenangan strategis dari Jenderal Zhao Xi memiliki dampak edukatif dalam tubuh militer negara Zhou. Seiring dengan bertambahnya pengalaman dan juga keberhasilan, Jenderal Zhao Ze semakin dipandang sebagai pilar pertahanan negara Zhou. Kemenangan-kemenangannya, meski tidak selalu tercatat sebagai sebuah pertempuran besar, berhasil membentuk jaringan stabilitas yang menjaga negara Zhou tetap berdiri di tengah-tengah tekanan dari negara Qin. Setiap wilayah yang berhasil dipertahankannya, setiap operasi negara Qin yang berhasil digagalkan olehnya, dan setiap pasukan negara Zhou yang selamat dari kehancuran juga merupakan bagian dari rangkaian kemenangan strategis yang saling terhubung. Dari sinilah reputasi Jenderal Zhao Ze sebagai seorang jenderal rasional dan efektif semakin menguat dan berakar pada kemampuannya, serta menjadikan strategis sebagai sebuah alat utama dalam mempertahankan eksistensi dari negara Zhou. Setelah rangkaian kemenangan strategis dari Jenderal Zhao Ze yang berhasil memperkokoh posisi negara Zhou di tengah tekanan dari negara Qin, pengakuan negara terhadap jasanya perlahan terwujud dalam bentuk penghargaan resmi dan pengangkatan status bangsawan. Proses ini tidak berlangsung seketika, melainkan melalui tahapan yang mencerminkan kehati-hatian istana negara Zhou dalam menilai loyalitas, konsistensi, dan juga dampak panjang dari kepemimpinan dari Jenderal Zhao Ze. Berbeda dari sebagian jenderal yang memperoleh kehormatan melalui satu kemenangan besar, Jenderal Zhao Ze dihargai karena akumulasi keberhasilan yang begitu stabil dan juga terukur. Penghargaan awal yang diterima oleh Jenderal Zhao Ze muncul dalam bentuk peningkatan kepercayaan politik, di mana ia mulai dilibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan strategis tingkat tinggi, dan tidak hanya sebagai pelaksana militer, tetapi juga sebagai seorang penasehat yang pandangannya dipertimbangkan dalam kebijakan negara. Kehadiran Jenderal Zhao Ze dalam lingkaran ini berhasil menandakan bahwa istana negara Zhou mengakui nilai pemikirannya, terutama dalam menyeimbangkan kebutuhan militer dengan kapasitas ekonomi dan juga stabilitas internal. Pengakuan semacam ini menjadi sebuah fondasi penting sebelum pemberian gelar resmi. Seiring dengan berjalannya waktu, keberhasilan Jenderal Zhao Ze dalam menahan tekanan pasukan negara Qin tanpa menimbulkan kerugian besar membuat posisinya semakin kokoh. Istana negara Zhou mulai melihat bahwa keberadaannya bukan sekedar aset militer semata, melainkan pilar stabilitas negara itu sendiri. Dalam konteks sistem feodal negara Zhou, pencapaian semacam ini umumnya diikuti oleh pemberian gelar bangsawan sebagai bentuk peningkatan loyalitas sekaligus simbol penghormatan. Bagi Jenderal Zhao Ze, pengangkatan tersebut bukan hasil lobi politik, melainkan konsekuensi dari rekam jejak yang sulit untuk dibantah. Ketika gelar bangsawan akhirnya dianugerahkan kepada dirinya, prosesnya syarat akan makna politik. Jenderal Zhao Ze diangkat ke dalam jajaran bangsawan dengan pemberian tanah atau hak pendapatan tertentu yang mencerminkan pengakuan negara atas jasa-jasanya. Namun berbeda dengan bangsawan turun-temurun, status Jenderal Zhao Ze bersifat meritokratis, di mana gelar tersebut menegaskan bahwa ia naik di jabatan bukan karena garis keturunan, melainkan karena kontribusi nyatanya terhadap kelangsungan negara. Dalam masyarakat negara-negara berperang yang masih kuat dengan hierarki aristokrat, hal ini memiliki implikasi simbolis yang begitu besar. Status bangsawan yang disandang oleh Jenderal Zhao Ze juga membawa sebuah perubahan dalam posisinya di istana, di mana ia memperoleh hak berbicara yang lebih luas dalam forum-forum penting serta akses secara langsung kepada penguasa tanpa harus melalui perantara faksi tertentu. Kendati demikian, Jenderal Zhao Ze tidak memanfaatkan status ini untuk membangun kekuatan politik pribadi secara agresif. Sikapnya tetap konsisten dengan karakter yang telah terbentuk sejak awal masa karirnya, yakni
menjaga jarak dari intrik, fokus pada kepentingan negara, dan juga mempertahankan kebebasan berpikir. Penghargaan terhadap Jenderal Zause tidak hanya bersifat formal semata, namun juga tercermin dalam cara negara dalam memperlakukan rekomendasi dan juga peringatannya. Setelah mengangkatannya sebagai seorang bangsawan, pandangan Jenderal Zause terkait strategi pertahanan dan juga kesiapan militer jarang diabaikan. Ia sendiri menjadi rujukan dalam menilai ancaman negara Qin, termasuk dalam menentukan kapan harus bersikap defensif dan kapan memanfaatkan peluang. Dengan demikian, status bangsawannya memperkuat perannya sebagai seorang penentu arah kebijakan, bukan sekedar simbol kehormatan semata. Di sisi lain, pengangkatan Jenderal Zause ke status bangsawan juga memunculkan sebuah dinamika baru di kalangan para elit negara Zhou. Sebagian bangsawan lama memandang dengan sikap ambivalent, yakni menghormati prestasinya tetapi sekaligus merasa terancam oleh naiknya figur non-aristokrat ke posisi tertinggi. Ketegangan ini pun menempatkan Jenderal Zause dalam situasi yang menuntut kehati-hatian ekstra, di mana ia menyadari bahwa setiap langkahnya kini berada di bawah pengawasan lebih ketat, bukan hanya oleh musuh eksternalnya, tetapi juga oleh rekan-rekannya di dalam istana. Jenderal Zause menanggapi situasi tersebut dengan memperhitungkan pola hidup dan juga kepemimpinan yang relatif sederhana. Ia tidak memamerkan status bangsawannya secara berlebihan, tetapi tetap menjaga kedekatan dengan para pasukan dan menghindari simbol-simbol kemewahan yang dapat menimbulkan kecemburuan. Pendekatan semacam ini membantu meredam potensi konflik internal sekaligus memperkuat citranya sendiri sebagai seorang bangsawan yang lahir dari pengabdian, bukan sebuah ambisi pribadi. Penghargaan yang diterima oleh Jenderal Zause juga berdampak pada keluarganya, di mana status bangsawan membukakan jalan bagi para keturunannya untuk memperoleh pendidikan dan juga posisi yang lebih baik dalam struktur negara. Namun Jenderal Zause dikenal ketat dalam mendidik keluarganya dan menekankan bahwa kehormatan tidak diwariskan secara otomatis, melainkan harus dijaga melalui beragam perilaku dan juga pengabdian. Sikap ini berhasil mencerminkan pandangannya bahwa status bangsawan adalah sebuah amanah negara, bukan hak pribadi yang dapat disalahgunakan. Dalam struktur militer negara Zhou, status bangsawan dari Jenderal Zause memperkuat otoritasnya atas perwira-perwira lainnya. Perintahnya kini memiliki legitimasi ganda, baik sebagai seorang komandan berpengalaman maupun sebagai seorang bangsawan yang mewakili kehendak dari negara Zhou. Hal ini memudahkan koordinasi dan juga penegakan disiplin, terutama dalam situasi kritis, namun Jenderal Zause tetap berhati-hati agar otoritas tersebut tidak berubah menjadi pemaksaan yang merusak kepercayaan pasukannya. Penghargaan dan status bangsawan yang diterima oleh Jenderal Zause pada akhirnya menjadi bagian integral dari perannya dalam sejarah negara Zhou. Ia berdiri sebagai contoh bahwa negara dapat mengangkat individu berdasarkan kemampuan loyalitas, bukan semata-mata dari garis keturunan. Setiap kehormatan yang berhasil diterimanya berakar pada kemenangan strategis dan juga keteguhan prinsip yang telah dibahas sebelumnya dan membentuk kesinambungan antara prestasi militer, pengakuan politik, dan juga legitimasi sosial yang saling menguatkan. Setelah mendapatkan penghargaan dan status bangsawan yang mengangkat Jenderal Zause ke puncak pengaruh militer dan juga politik negara Zhou, akhir hidup sang Jenderal Agung justru berlangsung dalam suasana yang jauh dari kata gemerlap dan juga kemenangan. Masa-masa terakhir dari Jenderal Zause diwarnai oleh akumulasi dari tekanan politik, kecurigaan istana, serta perubahan arah kebijakan negara yang perlahan-lahan menjauh dari prinsip-prinsip rasional yang selama ini ia pegang. Posisi tinggi yang pernah menjadi simbol kepercayaan negara berubah menjadi titik rawan di mana tempat setiap keputusan dan juga sikapnya seringkali ditafsirkan dengan beragam kecurigaan. Seiring dengan bertambahnya usianya, Jenderal Zause tidak kehilangan ketajaman berpikirnya, tetapi ruang geraknya semakin menyempit. Struktur politik dari negara Zhou mengalami pergeseran besar-besaran di mana faksi-faksi istana yang mengutamakan ambisi jangka pendek mulai mendominasi pengambilan keputusan. Dalam situasi ini, pandangan Jenderal Zause yang menekankan kehati-hatian dan juga perhitungan jangka panjang seringkali dianggap sebagai sikap yang menghambat keputusan dari negara Zhou. Ia tidak lagi dilihat semata sebagai pelindung negara, melainkan sebagai figur lama yang dinilai kurang selaras dengan arus kebijakan baru. Hubungan Jenderal Zause dengan istana memasuki sebuah fase yang semakin rapuh, meskipun secara formal ia masih menyandang status bangsawan dan juga jenderal senior, namun pengaruh nyatanya perlahan-lahan mulai berkurang. Beberapa rekomendasi terkait penataan pertahanan dan juga perbatasan operasi ofensif tidak lagi diindahkan sepenuhnya, dan Jenderal Zause menyadari perubahan ini namun tetap mempertahankan sikapnya. Ia memilih tidak menyesuaikan pandangan demi mempertahankan posisi, sebuah pilihan yang mencerminkan konsistensi prinsip tetapi sekaligus mempercepat marginalisasinya dalam struktur kekuasaan.
Tekanan psikologis menjadi bagian tak terpisahkan dari hari-hari terakhir dari Jenderal Zhao Ze. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa pengalaman dan juga jasa masa lalunya tidak lagi menjadi jaminan dari kepercayaan negara. Kecurigaan terselubung mulai muncul baik dari kalangan pejabat sipil maupun pejabat militer yang melihat popularitas dan juga reputasi dari Jenderal Zhao Ze sebagai sebuah potensi ancaman. Dalam iklim politik yang syarat dengan intrik, figur yang terlalu kuat seringkali dipandang berbahaya, terutama ketika negara berada dalam kondisi yang rapuh. Jenderal Zhao Ze tidak tercatat melakukan perlawanan secara terbuka terhadap perubahan tersebut, dan ia memilih sikap menahan diri, menarik diri secara bertahap dari pusat kekuasaan, dan mengurangi keterlibatan secara langsung dalam urusan militer aktif. Langkah ini sendiri bukan bentuk pengunduran diri resmi, melainkan penyesuaian sikap untuk menghindari konflik internal yang dapat merugikan negara Zhao. Namun penarikan diri ini juga memperkuat kesan bahwa pengaruhnya telah lama memudar, membukakan ruang lebih luas bagi pihak-pihak yang ingin menyingkirkannya dari panggung utama. Dalam lingkungan keluarga, Jenderal Zhao Ze menjalani hari-hari terakhirnya dengan kesadaran penuh akan perubahan nasibnya. Ia tetap menjaga disiplin pribadi dan kesederhanaan hidup dan tidak menunjukkan kemarahan terbuka ataupun keluhan berlebihan. Sikap ini sendiri mencerminkan pandangannya bahwa kehormatan seorang jenderal tidak ditentukan oleh akhir hidup yang megah, melainkan oleh konsistensi sikap sepanjang perjalanannya. Ia lebih memilih dikenang sebagai seorang pelayan negara yang setia daripada sebagai korban intrik politik yang menuntut pembelaan. Kesehatan dari Jenderal Zhao Ze perlahan menurun yang diperparah oleh tekanan batin yang berkepanjangan. Tidak ada catatan penyakit mendadak ataupun tragedi besar yang menutup masa hidupnya, dan akhir hidupnya berlangsung dengan tenang, hampir sunyi, dan sangat kontras dengan perannya yang pernah berada di pusat pertahanan negara. Kepergiannya tidak disertai upacara besar ataupun pernyataan politik yang menonjol, dan seolah-olah negara memilih untuk membiarkan sosok besar itu menghilang secara perlahan dari ingatan publik.